Oke, oke, kita sekarang lagi ada di podcastan Rerasan Ing Digi Sono Budoyo. Oh, rerasan ing FKY no. FKY ya. Menjelang FKY ya ini ya. Menjelang FKY 2020 Mulanira. Bersama saya sudah ada Mas Robi Talo. Bukan. Saya Timbul Rarjo. Jadi FKY sebelumnya dulu. Sebelumnya lama lagi malahan ya. Sudah ada Mas Paksi Rara. Selamat apa ini berarti? Selamat sore. Siap. Selamat sore sobat budaya. Sobut Sobat budaya. Mas Harga apa kabar? Baik Mas Paksi. Hari ini kita harus ada PR yang sangat besar loh demi kemajuan kebudayaan apa yaitu adalah menyusun tim FPL. Oh iya. FYI aja ini kita siaran sekitar 1,5 jam sebelum batas transfer pemain Betul FPL sekali. dan saya sama Mas Paksi belum transfer ini. Iya, saya hari ini kan minggu ini kan kita week pertama ya. Week pertama. Kalau saya memang sudah memilih prinsip di hidup saya untuk sepak bola saya harus berpihak. Di politik, di birokrasi saya tidak berpihak, tapi kalau di sepak bola saya berpihak. Ya. Kayak Angga Gondrong gitu kali ya. Iya, jelas. Anti pemain MU kalau dia itu. Saya pendiri Kontil loh, kelompok anti Liverpool. Berarti itu nggak mungkin masuk Pak Ji, nggak mungkin situ ya? Nggak bisa. Saya kemarin diundang teman-teman Liverpool, ya? Saya nggak datang. Oh nggak datang. Pride. Sikap. Iya, GGMU. Oke, rumahnya bagus nih. Ya ini yang bisa dibangunkan sama opa ya cuman kayak gini nih. Jadi anggap aja rumah sendiri mong. Ada liftnya ya mas rumahnya? Ada, ya? iya. Ada loh. Denny Cagur kalah. Apalagi Denny Caknan. Iya. Oke, Mas Paksi. Ya, Mas Arga. Pertama dulu kita mau ngomong soal FKY sini. Kita kembali ke setahun yang lalu. Yes. Saat itu FKY ganti nama ya dari Festival Kesenian Yogyakarta jadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ya. Urgensinya apa saat itu diganti nama itu? Sebenarnya yang berganti itu pada akhirnya tidak hanya namanya, tapi kemudian konsep, format dan juga bentuk sajiannya akhirnya terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau perubahan nama kan memang sebenarnya sudah dirancang sebelumnya oleh pemangku hajat FKY yaitu pemerintah melalui undang-undang nomor bla 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 saya lupa. Iya. Undang-undang keistimewaan nomor 3 tahun 2017 kalau tidak salah. Nah itu kan memang per tahun 2019 nomenklaturnya harus berubah menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta. Which is yang mana itu berarti membawa dampak yang sangat signifikan ya, antara lain FKY yang selama 30 tahun kita kenal sebagai festival kesenian akhirnya cakupannya meluas menjadi kebudayaan. Payungnya lebih besar. Jadi yang disajikan itu tidak hanya kesenian. Kalau dulu kesenian kan sudah ada acuannya, sastra, tari, musik bla bla bla. Nah, ini sesuai dengan undang-undang keistimewaan juga ada acuan-acuan apa itu kebudayaan. Mana kebudayaan yang tangible dan intangible, nah itu harus kita sajikan. Misalnya antara lain ritual. Nah di kebudayaan Jogja ini ada ritual. Aspek ritual ini bagaimana kita menyajikannya. Nah ini tahun lalu cukup menjadi pekerjaan rumah kami untuk bisa menyajikan seperti itu. Kemudian pakaian tradisional, kemudian adat istiadat. Nah itu yang kita kemas sehingga seolah-olah kemarin FKY Kebudayaan, Festival Kebudayaan Yogyakarta yang 2019 itu menjadi sangat luas dan sangat ngombro-ombro. Ngombro-ombro itu apa ya? Jangkauannya luas ya? Iya betul sekali. Jangkauannya luas banget ya? Iya. Nah itu kan sebelumnya kan ada Ari Wulu dan teman-temannya. Iya betul. Yang membawa benchmark FKY lebih ngepop nih kalau kita bilang nih. Mengawali di Ngasem lalu 2 tahun kemudian lalu beberapa tahunnya di Piramid, Taman Kuliner kayak gitu ya. Kuliner, ya. Nah itu selama 6 tahun kan FKY kan ngepop nuansanya. Iya. Akhirnya menjadi Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun lalu. Titiknya ada satunya ada di Kampung Mataraman. Iya, kayak gitu ya. Itu kok kayak lebih berat ya? Beratnya mungkin karena lebih tradisional.
Karena memang kita harus menginstall kebudayaan-kebudayaan yang saya bicarakan tadi itu dalam sajian-sajian. Jadi memang sebenarnya kami tidak merubah banyak dari kemasan. Ari Wulu dan kawan-kawan sudah memberikan legacy bahwa FKI menjadi pop, kemudian bisa dikonsumsi segmen yang sangat-sangat populis, yang sosial media oriented dan lain sebagainya. Nah, tugas saya dan kawan-kawan kemarin, bagaimana pertunjukan-pertunjukan yang populis ini kita install dengan konten-konten kebudayaan. Jadi memang yang terbiasa kalau nonton band ya band saja, pada akhirnya ini band yang apa? Misalnya begitu. Seperti kasusnya Leto misalnya. Leto waktu itu saya nonton juga. Ya, Leto kalau tampil kan sekedar tampil. Iya. Kalau jadi musisi, tapi di situ kita mencoba menjadikan si Sabrang dan beserta pasukan Letonya, kamu sebagai figur kebudayaan ketika berhadapan dengan gejala kebudayaan seperti ini, kamu akan membicarakan apa selain hanya bernyanyi dengan lirik puitisnya Leto. Kemudian di teater juga tidak hanya faktor keaktoran dan juga artistik panggung, tapi ada konten-konten budaya apa di situ. Nah, inilah yang berusaha kami di tahun lalu kami terjemahkan FKI kebudayaan ini, karena memang kita kalau memang harus langsung mengganti secara total itu memang eman-eman juga karena memang warisannya FKI sudah sangat oke. Kami sudah mempunyai diwarisi bambu waktu itu ya. Dan scaffolding. Nah, itu PR kami installnya ke situ. Pameran seni rupa juga seperti itu. Jadi tidak hanya mendisplay karya, tapi ada narasi kebudayaan apa di situ. Pawai pembukaan juga seperti itu. Ada narasi kebudayaan apa di situ. Kemudian misalnya tari pembukaan, kita ada narasi tentang Ki Hajar Dewantoro kemarin di tari pembukaan di Pawai. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan ini yang berusaha kami install di situ. Dimasukin ya, disisipkan ya di situ. Yes, disisipkan di situ. Cuma memajang karya doang, tapi ada sesuatunya di situ. Iya, betul Leto sekali. bercerita juga saat itu dia, dan dengan gamelannya juga kan, itu kan memadukan antara musik modern dengan gamelan dan narasi budaya oleh Sabrang itu juga ya. Dari visual artistik juga umbul-umbul atau apa jenenge ngene iki? Ya umbul-umbul itu juga tidak hanya sekedar umbul-umbul publikasi, tapi kemudian memakai aksara Jawa. Ya, nah, Jawa visualnya kan seperti itu. Betul. Kalau kok jadi kesannya Jawa ya, menurut saya kenapa tidak? Lah kita hidup di mana? Gitu. Yogyakarta kok. Iya. Lain kalau festival kesenian Zimbabwe apa kemudian Zimbabwe beda. Atau festival kesenian Uranus. Itu beda, tapi memang itu juga berkorelasi dengan latar belakang saya. Ini sebagai orang yang terjerumus di sastra Jawa, nah yo yang paling dekat yang bisa saya kejar kan bahasa dan aksara Jawa kemarin. Bagasi saya gitu loh. Ya kenapa tidak? Itu kita jadikan sebagai fenomena visual saja gitu loh. Jadi publikasinya tidak hanya FKI apa-apa, tapi ada tulisan Jawa yang berisi filosofi Jawa. Yang nggak ngerti itu masyarakat bisa mengena atau enggak, yang penting kita tampilkan dulu. Gitu. Seperti tagline juga ya, Mulanira gitu ya. Mulaniro ya. Kalau si kesenian kan rekreasi dulu kalau nggak salah, terus dodolan kayak gitu kan. Ya, jadi kami bisa mengklaim loh, kami itu lebih mempunyai Toto Kromo Jawa, apa-apa nih Jawa. Misale. Enggak, tapi memang karena kami terus, nah ya bagasi yang paling bisa saya akses paling cepat ya sastra Jawa dan kebudayaan Jawa. Jadi ya mungkin besok kalau ketuanya itu dari berganti terus dari berlatar belakang sepak bola, misalnya bisa jadi FKI-nya terus ambune Brojo Musti Selama Slimania ya. Kenapa tidak? Seru tuh kayaknya itu. Mendatangkan Balotelli misalnya nanti. Tapi sama Pogba. Nah, udah sembuh dia sekarang. Udah sembuh, tapi masih main. Nanti kebetulan lawan Burnley main kayaknya. Tapi kan minggu depan. Ya, ini kan olahraga salah satu aspek kebudayaan juga. Jadi kita nggak masalah ngomongin tentang olahraga. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. MU loh kita berdua. Iya, pasti. Nah, secara KPI itu ada nggak sih sebenarnya KPI di FKY, pengunjung, perputaran uang atau seni rupanya laku apa gimana, ada nggak sih KPI di FKY sendiri? Kalau seni rupa kita memang tidak boleh jualan di FKY. Kemudian catatan-catatan, kemudian sampai ke catatan demografis pengunjung segmen apa, usia berapa kami lengkap punya. Dan memang selama FKY beberapa tahun ini kan salah satu indikator kesuksesan kan adalah keterlibatan perekonomian warga. Betul. Yang diukur dari
parkir dan juga omset warga yang terlibat atau berpartisipasi dalam pasar seni. Tahun lalu ada datanya, nanti mungkin bisa dicek, tapi dari parkir aja selama 18 hari itu di Panggung Harjo aja ada puluhan juta kok. Puluhan juta ya? Iya. Tapi ada KPI-nya nggak sih sebenarnya? Targetnya nggak ada? Memang sebenarnya tidak ditargetkan, tapi kami selalu mempunyai data-data atau statistik yang memang lumayan lengkap. Berarti cuma tanggung jawab moral doang kali ya? Yes. Ke warga kali ya? Iya. Tapi memang salah satu indikatornya oleh teman-teman media, terus pendapatannya warga yang terlibat berapa. Nah itu kita bisa memberikan datanya seperti itu di tahun lalu. Oke. Nah 2020 nih ya, 2020. Dengan segala permasalahannya nih. Tantangan. Oh iya benar. Biar birokratis bahasanya. Dengan segala challenge-nya nih, which is harus mengubah konsep kan? Iya betul sekali. Kapan pertama kali Mas Maksi dan timnya, oke kita ganti konsep? Oke, jadi memang sebenarnya kalau setiap pelaksanaan FKY kan memang jauh hari sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Misalnya FKY itu kan selalu identik dengan bulan Juni dan Juli. Di mana itu adalah liburan sekolah dan juga summer. Summer. Dari bulan Januari tahun 2020 kami sebenarnya sudah mulai untuk menyusun segala sesuatunya. Kemudian bulan Februari ke arah Maret pada akhirnya situasinya menjadi tidak terkendali. Akhirnya kita bekukan ini konsep-konsepnya karena kita juga tidak bisa memberikan jawaban apakah FKY terselenggara atau tidak. Kemudian bagaimana responnya terhadap COVID dan lain sebagainya ini. Pada akhirnya yang ini efektif awal bulan Juli kita baru benar-benar yuk kita gas lagi. FKY tetap harus ada tahun bulan ini. Juni. Bulan Juli malah. Bulan Juli. Ya, kita bulan Juli baru efektif untuk menyatukan tim lagi. Kita harus menemukan cara nih, FKY tidak boleh libur. Kebetulan dari pemerintah juga gimana mau tetap dijalankan? Ya yuk, tapi dengan berbagai macam konsekuensi. Ya akhirnya mundur. Rencana kemarin sebenarnya kalau situasinya lancar itu FKY 1 Juli sampai tanggal 18 Juli, tapi akhirnya mundur September nih dengan berbagai macam konsekuensi yang harus kita sesuaikan. Dan banyak hal diubah ya pasti. Iya pastinya. Yang paling kentara ya jelas kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, tidak bisa mengakomodasi teman-teman atau pengunjung yang pengen menghadiri FKY yang di tahun-tahun sebelumnya biasanya semalam itu bisa 5.000 sampai 15.000 orang. Akhirnya FKY yang sekarang daring sekali, daring. Sudah jadi kata kayaknya di kamus itu daring. Daring. Ini salah satu penyesuaian kita. Menjadi bentuk virtual, menjadi bentuk daring, ini salah satu penyesuaian kami di FKY yang mana itu adalah penyesuaian atau adaptasi yang memang paling memungkinkan dan paling optimal yang bisa kita lakukan. Karena FKY selama sejarah baru libur sekali, yaitu ketika tahun 2006 di mana Jogja gempa. Pada saat itu memang infrastrukturnya memang kita porak-poranda, jadi memang tidak memungkinkan. Gempanya di bulan Mei akhir. Iya, nah tahun 2020 ini gimana nih caranya? Nah ini tugas kami dari tim kreatif untuk bisa merespon ini. Akhirnya tahun ini terselenggara meskipun FKY-nya hanya terkesan ringkes selama 6 hari saja, 21 sampai 26 September. Kemudian banyak sekali program yang harus melakukan penyesuaian seperti itu, tapi tetap harus terselenggara. Dari teman-teman panitia atau divisi lah, teman-teman dari FKY 2020, ada nggak yang dikurangi atau dipindahkan divisinya? Oh pasti, panitia kami ini FKY tahun ini memang yang tercatat sebagai staf resmi FKY hanya 19 orang. Plus 25 volunteer. Kalau biasanya itu totalnya bisa sampai sekitar 200 lebih orang. Pasti, ya. Nah tahun ini karena memang kita harus menyesuaikan segala sesuatu, karena memang tidak boleh berkumpul lebih dari 20 atau 30 orang. Akhirnya disepakati panitia staf resmi hanya 19 orang, kemudian volunteernya juga cuma 25 orang. Jumlah harinya diperpendek, jumlah durasi per harinya pelaksanaan FKY juga diperpendek. Kalau dulu kan bisa nih sampai jam 10 malam masih ada pertunjukan. Sekarang ini karena daring, memang tidak mengundang penonton. Di website kami juga aktif hanya sampai jam 5:30, kemudian 7:30 malam itu ada di Jogja TV. Jadi memang tidak bisa sampai malam seperti biasanya.
Gitu. Sesulit apa itu untuk mengubahnya itu? Kan pasti kan FKY kan offline sekali dan sekarang daring sekali. Daring sekali. Sesulit apa mengubah konsepnya? Pasti sulit sih kalau menurut seolah-olah ini sederhana daring karena cuma 6 hari ya. Dan tidak ada pasar seni karena memang pasar seni kan memang tahun ini memang kita tiadakan karena pasar seni itu walaupun itu salah satu unggulan FKY. Tapi memang pasar seni menjadi salah satu potensi paling besar untuk mengerumunkan massa. Betul. Jadi sesuai protokol kita tiadakan. Nah, seolah-olah sederhana, wah hanya manggung pentas di website, dirilisnya di embed di YouTube dan seni rupanya juga jumlah pengunjungnya dibatasi, tapi justru di situ tantangannya pengalih mediaan ini justru sesuatu yang sangat baru. Jadi memang dari susunan kepanitiaan kami sampai membentuk tim khusus berisi teman-teman yang memang melek di bidang IT untuk mengalih mediakan ini. Nah, proses alih media ini sampai hari ini juga masih kita pelajari troubleshootingnya seperti apa. Kemudian ada sesuatu yang baru nih yang harus kita segera pelajari. Nah, itu sampai hari ini masih kita pelajari karena memang kita harus membangun website yang baru, yang bagus. Kemudian layanan live streaming harus seoptimal apa. Kemudian tantangan paling besar itu adalah mengalih mediakan pameran seni rupa ke website yang mana itu nanti kita akan memakai teknologi 360 kamera. Harapannya itu yang paling gampang seperti kalau teman-teman mengunjungi Google Earth atau Google Maps, datang kita kayak jalan gitu ya. Kayak jalan itu. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi memang kami berjibaku untuk menaklukkan teknologi ini biar tetap biar tetap optimal apa yang kita sajikan tetap optimal gitu. Walaupun dengan istilahnya dengan banyak keterbatasan. Iya, apalagi saya ngerti nemeng klenik sama mantra-mantra Jawa toh tiba-tiba harus ngerti kalau YouTube tuh resolusinya 720 atau apa itu kan mau nggak mau kan harus segala lompat ke teknologi toh. Iya, istilahnya besok perang ya, anak besok perang. Besok perang harus bisa nembak anak ternyata websitenya ada ngertiku cuman domain sama hosting tapi ternyata ada sistem manajemen, maintenance dan lain sebagainya, storage dan lain sebagainya. UI dan UX. Iya, UI sama itu. Nah, itu mau nggak mau harus pura-pura paham. Bagaimana mesti user friendly juga, nggak berat. Sekali. Berarti tantangannya beda banget ya. Tantangannya beda kalau biasanya FKY itu kan parkir penuh. Ya, parkir penuh, ada preman ngisruh. Gitu. Nah, ini tiba-tiba servernya YouTube di Amerika bermasalah. Nah, memang selalu ada tantangan bisa login, ternyata. Ya, apa istilahnya nggak bisa login karena bottleneck. Wah. Penumpukan di ujung. Iya, gitu itu. Jadi memang itu yang selalu kita pelajari dan berusaha kita taklukkan setiap hari karena memang ya ini baru baik bagi penyelenggara, bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Nah, ini proses adaptasi buat pengunjung juga lumayan karena ada sangkut pautnya dengan kuota misalnya. Nah, itu kan bagaimana kita menyajikan FKY yang tidak membebani masyarakat, memang bisa ditonton gratis tapi kan juga makan kuota juga. Iya, pasti. Sementara pagi hari mereka sudah habis kuotanya buat sekolah. Nah, ini salah satu tantangan juga. Nanti minta sama Pak Nadiem Makarim aja nanti. Biar disubsidi kuota. Saya aksesnya belum sampai ke situ. Lingkarannya belum ke situ, belum masuk grup WA. Tapi ini ya kalau aku lihat berarti nanti tantangan sebenarnya itu akan didapatkan ketika di H1-nya itu ya. Ya, gimana betul. Orang masuk ke website segala macamnya itu ya. Yes. Deg-degannya sampai nanti itu ya. Iya, betul. Karena juga kita terus, tapi kalau saya pribadi bersama teman-teman terus ya ini memang proses adaptasi ya. Meskipun banyak masyarakat yang wah ini gimana mau nggak bisa nonton pawai, nggak bisa misalnya nonton lukisan itu kan taste-nya harus deket, harus lihat fisiknya, tapi sekarang lihatnya cuma di handphone, ada pergeseran ini nilai seni, ya itu silahkan respon-respon seperti itu silahkan, tapi memang ini loh, apalagi yang bisa kita lakukan selain beradaptasi seperti ini daripada tidak sama sekali. Menurut kami pembelaan saya juga ini cara paling optimal yang bisa kita lakukan. Di saat gitu seperti ini ya. Di saat seperti ini. Kalau situasinya memungkinkan pun saya lebih suka bikin panggung. Iyalah. Iya, seperti itu. Tapi memang ya ini proses adaptasi. Toh juga sebenarnya dari catatan sejarah kan kita sebenarnya di dunia seni pertunjukan atau di
dunia pertunjukan yang berkaitan dengan kebudayaan kita tuh sudah sering melakukan alih media, cuman kita nggak sadar aja atau mungkin dulu belum ada sosmed, jadi nyinyirnya belum serame ini. Betul. Proses dagelan pindah ke sandiwara radio kan memang proses yang susah. Iya. Bagaimana seorang komedian tidak ditonton orang, kemudian kita di rumah nonton radio dengan imajinasi, wah itu si komedian kostumnya apa ya hari ini. Yang lebih gila lagi kan sepak bola masuk ke radio. Komentator sepak bola masuk ke radio. Itu gimana? Coba kita nonton di rumah nggak ngerti. Saya masih mengalami itu, Bung Sam itu masih mengalami itu. Oh, ini gini. Nah, proses alih media di seni dan budaya sebenarnya dari waktu ke waktu sudah pernah kita jalani. Cuman ya kondisinya nggak se-hektik ini atau nggak sepanik sekarang ini. Mungkin ya. Jadi sekarang kan lebih ini. Kalau sekarang mungkin tantangannya, wah ini boros di kota, sama aja dulu punya radio juga boros di listrik. Iya, boros di listrik. Di mana jejaring PLN juga belum aman, bisa jadi kebakaran rumah itu, nyalain radio atau nyalain televisi zaman itu. Jadi memang teknologi baru atau gejala kebudayaan baru pasti ada konsekuensi, yaitu adaptasi. Betul, adaptasi. Gitu. Nah, kalau di FKY 2020 ini programnya ada apa aja, Mas? Program utama kami pertunjukan virtual. Jadi nanti teman-teman semua bisa mengakses di www.fkymulaniro.com. Di situ pertunjukan-pertunjukan harian akan ada. Ada festivalis, ada macam-macam, banyak sekali yang akan kita tampilkan di situ. Kemudian ada konferensi seni pertunjukan, mengundang ini nanti konferensi Zoom di para pelaku seni pertunjukan seluruh Indonesia. Ada edukasi juga kayak gitu ya? Ya. Kemudian ada pameran seni rupa virtual, teman-teman bisa menyaksikan bahkan dari handphone, nanti tidak perlu register untuk masuk ke website kami karena memang kami berusaha website itu aksesibel ya. Iya. Gratis, tidak harus login. Iya. Pokoknya mencet, klik masuk aja. Lalu ada kompetisi. Nah, ini salah satu program yang baru juga. Kompetisinya ada 5, ada tari dagelan, nulis cerpen, kemudian hand lettering aksara Jawa, kemudian ada kompetisi foto challenge. Nah, ini 5 ini hadiahnya lumayan. Dan ini juga daring juga. Maksudnya teman-teman bisa mengakses formulirnya di website FKY, bisa diunduh, bisa langsung registrasi kompetisi. Yang terakhir adalah talk show di kanal TV FKY. Jadi FKY ini venue utama FKY tahun ini adalah di website, kalau kami menyebutnya seperti itu. Di fkymulaniro.com, tapi kami menggunakan hampir semua kanal-kanal virtual dan digital yang tersedia dan bisa kita akses, misalnya YouTube, radio, televisi, dan juga di live IG. Nah, itu kami optimalkan, itu ada itu semua. Ada perbedaannya nggak? Apa semua bareng semua atau beda-beda? Ada perbedaan. Nanti untuk jadwal bisa dicek di website. Jadi mana yang bisa di IG, mana yang bisa di radio gitu. Berarti ya, yang sesuai di IG, yang di IG kayak gitu ya. Berbeda-beda ya itunya ya. Betul sekali. Nah. Tapi gini ya, ketika sebelum ini kan highlight utamanya adalah di pasar seninya, panggungnya gitu. Sekarang justru yang highlight utamanya adalah seni rupanya berarti. Seni rupa dan juga pertunjukannya memang ada highlight. Jadi memang misalnya di radio kan setiap hari nanti pagi, siang, sore kan memang ada siaran kami. Tapi justru melalui kurasi kami kemarin yang pengen kita highlight justru malah sandiwara radionya. Sandiwara radio di mana kita pengen ini nih. Kalau tahun 2020 ketoprak yang dialih mediakan ke audio saja itu seperti apa responnya? Nah, kalau band, kalau pemusik itu kan sudah relatif lebih akrab ya dengan radio ya. Nah, ini coba kalau ketoprak ini gimana? Terus jadi sayembara itu gimana? Kita juga mau mengukur bagaimana reaksi pendengar radio, interaksinya dengan radio itu seperti apa. Nah, itu nanti kerja sama radio berarti? Iya, betul sekali. Ada 5 radio, tapi kami menyebutnya tetap radio FKY. Gelombang-gelombang radio itu nanti ada Suara Gama Jogja Family, Jeronimo, Reco Buntung, dan juga GCD. Gitu. TV-nya ada di Jogja TV. Jogja TV ya. Ya, kami mau ke Disney tapi belum. Telat mereka masuknya. Telat. Ya, Netflix kan juga baru-baru ini kan juga. Kalau bulan lalu Disney udah masuk langsung kita. Kemarin katanya ada orang Disney kesini nawarin nggak bisa tapi katanya. Mulan kemarin yang datang. Jamila tadi. Yang kuak, yang masih kuak ya. Masih kuak. Belum di Japan ya, masih kuak ya. Belum poligami.
Aduh, oke deh. Ini aku udah mau 4:30 nih, aku bentar lagi mau transfer nih, aku belum transfer. Oh iya, aku juga Pertanyaan terakhir aja. Yes. Kedepannya berarti, apakah akan kalau kita ngomong semoga ya kondisi sudah kembali normal, walaupun kita belum tahu juga pandemi sudah oke, sudah dibolehkan mengadakan tempat untuk mengumpulkan massa kayak gitu. Apakah FKY akan kembali seperti dulu atau digabungin atau malah kayak gimana? Nah itu dia yang jadi pertanyaan yang susah ya, karena memang kalau mau saya sebagai Pak Siraras Alit mau ngomong kembali lagi prediksinya ke bagaimana corona ini akan berakhir ya itu jelas bukan wewenang saya, bukan kapabilitas saya nggak dong. Tapi kemungkinan ini cuman asumsi pribadi, jadi pendapat pribadi saja. Ini disclaimer dulu ya. Mungkin alih media atau proses-proses pendigitalisasian panggung ini akan berlangsung lumayan lama. Oke. Nah, ketika tahun ini teman-teman di dunia seni pertunjukan sudah mulai menginjak ranah itu, misalnya ada teman-teman band kemudian lebih mengoptimalkan YouTube-nya, teman-teman teater menggelar pertunjukan di YouTube atau versi digitalnya mereka, ternyata sudah mulai menemukan benefitnya, misalnya jumlah penonton yang tidak terbatas. Nah, kemudian bisa diakses penonton di mana saja. Nah, itu sepertinya ini menjadi sesuatu yang menarik dan baru dan lebih menguntungkan dari sisi ekonomis. Nah, bisa jadi mekanisme kerja pendigitalan seni budaya ini bisa jadi lebih panjang umurnya daripada yang kita prediksi. Ini paling cuma 2020. Tapi bisa jadi kedepannya seperti itu. Atau malah justru bisa jalan dua-duanya. Ada seniman yang memilih kembali lagi ke ranah konvensional. Panggung saja tetap bisa joget. Tapi ternyata kasus terakhir kemarin sebagai percontohan, misalnya Didi Kempot, konser terakhir di Kompas penggalangan dana mendapatkan miliaran itu bisa berapa puluh kali lipat beliau tampil di offline misalnya lo ya. Nah, teman-teman teater, teman-teman di dunia juga sudah memulai itu dan sudah mulai merasakan impact positifnya. Jadi mungkin dua-duanya bisa jalan, Mas. Kalau ini prediksi pribadi lo ya. Saya tidak ngomongkan secara FKY. Kalau FKY karena FKY itu kan selalu harus melalui birokrasi pemerintah yang mana itu kita berdua sangat setuju dan suka. Jadi memang belum bisa mengambil inisiatif keputusan sendiri. Nah, kayak misalnya ini seminggu ke depan kita buka pameran seni rupa versi offline, itu juga harus kita update juga apa peraturan pemerintah terbaru. Nah, tahun 2000 karena peraturan rigid sekali ya, tiap hari bisa berubah-ubah. Apalagi sekarang ada info terbaru Jakarta ditutup lagi, itu kan pasti akan berpengaruh. 2021 kemungkinan juga mungkin masih akan seperti ini. Tapi saya nggak tahu loh, ini cuma omongan cakruk ya, omongan angkringan loh ya, bukan, saya nggak punya dasar apa-apa untuk ngomong tentang COVID. Tapi kan lebih baik kita prepare for the worst kan. Iya. Jadi mungkin memang tantangan digitalisasi ini sangat besar, tapi saya yakin dari jalannya waktu ke waktu, hari ke hari, ini pasti lebih baik. Akan ada update atau perbaikan gitu loh. Yang kemarin masih nge-lag atau ada bug-nya, tahun depan mungkin bisa teratasi. Nah, kalau misalnya bisa jalan terus dan besok sudah aman, jalan dua-duanya itu menurut saya menjadi salah satu variasi juga. Variasi juga ya. Karena sekarang kita kayak di reset sih kayaknya ya. Iya, betul sekali. Di reset dari nol, kita nyoba jalan lagi, kalau jatuh ya udah berdiri lagi. Gimana supaya nggak jatuh lagi kayak gitu kali ya. Kayak dulu juga teater masuk TV pindah ke film, juga filmnya jalan, teater panggung teater juga jalan akhirnya. Mungkin kedepannya juga seperti itu. YouTube tetap bisa jalan, panggung offline-nya juga bisa jalan, siapa tahu bisa saling sinkron juga. Betul, siapa tahu ya. Oke, gitu. Siap, matur nuwun Mas. Sami-sami Mas Arga, sukses terus untuk podcastnya. Sukses juga buat FKY-nya. Amin, terima kasih. Pengalamannya oke banget, FKY yang sekarang pasti dapat ilmu yang banyak pasti. Yes, ini salah satu respon kita ya. Podcast seperti ini kan juga salah satu respon kita toh. Tahun lalu mana ngerti gini-gini. Mana mau kita ya di angkringan aja. Memang ngobrol di angkringan atau ketika FKY wis rampung jam 10 lagi ngobrol. Iya, memang pada awalnya pasti susah ya, banyak tantangan. Wah, nanti yang viewersnya atau pendengarnya berapa, tapi kan ada perbaikan toh akhirnya. Betul. Akhirnya kita bisa merasakan dampak positifnya tuh dari podcastan kayak gini ini.
sekali. Dampak positifnya salah satunya ya kita berdua ngobrol nggak boleh misuh. Iya. Karena ini disaksikan orang seluruh dunia. Nggak boleh. Tutur katanya diperhatikan lagi. Dipikirin. Tadi saya juga ada beberapa kali udah mau, tapi nggak jadi. Nggak jadi, karena kan siapa tahu nih podcast tahun depan bisa monetasnya lebih gampang. Gitu. Kita harus visioner. Iya. Oke, matur nuwun ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Rasan Ing berikutnya. Ya.